Konsep manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah managri yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis, kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kureri yang berarti tempat terpacu. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ruang lingkup prinsip dan fungsi manajemen karakteristik manajemen kurikulum. A. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. B. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. 1. Produktivitas. 2. Demokratisasi. 3. Kooperatif. 4. Efektivitas. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. 4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. C. Karakteristik manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas. Pada pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di madrasah dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Berikut ini akan dipaparkan karakteristik manajemen kurikulum. A. Karakteristik perencanaan kurikulum. Karakteristik perencanaan kurikulum terdiri dari pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, model perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum. B. Karakteristik pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. C. Karakteristik pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. D. Karakteristik evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Fungsi-fungsi manajemen kurikulum. A. Perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perbuatan-perbuatan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. B. Fungsi perencanaan kurikulum. Pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh, dan rinci karena memiliki multifungsi. Yang pertama sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan. Yang kedua sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi.
Yang terakhir sebagai fungsi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. C. Prinsip perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum seharusnya berkenan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan sebagai keputusan tentang konten dan proses. Perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan optik. Perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok. Perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam segala tingkatan. Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. D. Karakteristik perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. 2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. 3. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. 4. Tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan dan minat yang berkenan dengan individu peserta didik dan masyarakat. 5. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret. 6. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditunjukkan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. 7. Pendidik berhak bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. 8. Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. 9. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. 10. Program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. 11. Masing-masing sekolah mengembangkan dan memperluas suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. 12. Perlunya penelitian, tindakan dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum. 13. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan situasi belajar mengajar yang spesifik. 14. Harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum. 15. Berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Komponen perencanaan kurikulum. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa aspek dan perencanaan kurikulum meliputi perencanaan terhadap desain, implementasi dan evaluasi. F. Pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. 1. Administrator. 2. Pelajar atau siswa. 3. Warga masyarakat. 4. Penyusun kurikulum. 5. Guru. Yang terakhir yakni pimpinan penyusun kurikulum. Pengorganisasian kurikulum. 1. Pengertian pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. 2. Tujuan pengorganisasian kurikulum. A. Mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. B. Mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. C. Mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. D. Mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. E. Mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. 3. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum. A. Ruang lingkup dan urutan bahan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. B. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. C. Keseimbangan dan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. D. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum. 4. Jenis pengorganisasian kurikulum. 1. Mata pelajaran yang terpisah-pisah. 2. Mata pelajaran gabungan. 3. Kurikulum terpadu. 4. Kurikulum inti. 5. Social function dan persistent situation. Yang terakhir, experience.
C. Pelaksanaan atau implementasi kurikulum. 1. Pengertian pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisik. 2. Pendekatan dan model implementasi kurikulum. Dinyatakan bahwa model implementasi kurikulum terdiri atas 4 model. A. ORC. B. OD. C. Model bagian, unit, dan lingkungan organisasi. D. Model perubahan pendidikan. 3. Tahap-tahap pelaksanaan atau implementasi kurikulum. A. Tahap perencanaan implementasi. B. Tahap pelaksanaan implementasi. C. Tahap evaluasi implementasi. Pemantauan atau monitoring kurikulum. 1. Pengertian pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. 2. Tujuan dan urgensi pemantauan atau monitoring kurikulum. Secara umum, tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Kegiatan pemantauan kurikulum bertujuan untuk 1. Mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rencana. Kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan sekolah agar langsung dapat diatasi. Ketiga, melakukan penelitian, pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah dapat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. 5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. 3. Kegiatan pemantauan atau monitoring kurikulum. Sasaran monitoring kepada guru untuk memantau aktivitasnya meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum. Evaluasi kurikulum. 1. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses membuat keputusan tentang hasil suatu objek. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan pada pengambilan hasil pengukuran, dapat pula didapatkan dari hasil pengamatan, baik yang didasarkan pada hasil pengukuran maupun yang bukan pengukuran, sehingga menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program atau kurikulum yang dievaluasi. 2. Tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah didapatkan. 3. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. A. Tujuan tertentu. B. Bersifat objektif. C. Bersifat komprehensif. D. Kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. E. Efisien. F. Berkesinambungan. 4. Prosedur evaluasi kurikulum. A. Evaluasi kebutuhan dan feasibility. B. Evaluasi masukan atau input. C. Evaluasi proses. D. Evaluasi produk. 5. Model-model evaluasi kurikulum. A. Evaluasi kurikulum menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. B. Evaluasi model objektif. C. Evaluasi model campuran multivariasi.